tadi benturan teleponnya. Saya minta maaf. Iya, nggak apa-apa. Aku tahu kok lihat tiap hari lihat Mbak Yuni kayaknya sibuk banget, tapi Matur bener-bener nembah nuwun. peduli banget sama TKW. Sehat selalu ya Mbak. Matur nembah nuwun. Ada yang bisa dibantu? Iya, aku pengen tanya Mbak. Aku kan di sini kan baru 6 bulan. Oke, sebentar. Aku lupa, sebentar. Sampean selalu ngikutin aku pasti tahu secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan menyebut nama siapapun karena saya tidak mau setelah viral atau tidak viral kalian minta take down. Gimana sayang? Iya. Gini Mbak, aku kan di sini baru 6 bulan. Ya, terus rencananya kan aku pengen notis. Tapi aku pengen notisnya di bulan 4. Katanya kalau misalkan notis kan nunggu 1 bulan, itu bulan 5 baru bisa pulang katanya. Nah, sedangkan paspor aku matinya bulan 6 2000 tahun depan lah gitu. Itu seandainya kira-kira kalau seandainya saya jadi notis bulan 4, saya harus perpanjang paspor enggak Mbak? Menurut pendapat saya, kalau kamu mau ngebreak lain kali mau keluar negeri lagi ya lebih baik buat paspor dulu baru ngebreak sayang. Iya. Untuk ya kan rencananya aku nggak berangkat lagi gitu Mbak. Ini juga sebenarnya saya berangkat tuh karena terpaksa juga sih sebenarnya. Saya kan kesini tadinya belum nikah. Nah sekarang udah nikah. Nah terus waktu itu saya terbang bulan 2 tuh saya COVID gitu positif jadi diundur. Nah terus saya tuh bulan 5 terbang. Nah saya tuh udah usaha di rumah Mbak. Makanya sekarang suami saya juga usahanya sibuk sendirian. Ya walaupun jualan es kelapa gitu, cuman saya kan sambil kusir Mbak. Jadi bukan jualan es kelapa aja gitu. Saya ngisi ke orang-orang penjual yang kecil kayak gitu. Saya pengen notis tuh pengen bantuin suami saya, sibuk banget kadang tuh suka kasihan, tambah lagi di sininya ya Allah si neneknya lebih banget itu mulutnya sama anaknya cerewetnya udzubillah min dzalik. Itu gimana ya Mbak kalau misalkan saya perpanjang apa nggak usah perpanjang gitu ya? Ya nggak apa-apa kan kalau kamu nggak pingin keluar negeri lagi nggak usah diperpanjang, nggak ada masalah sayang, nggak perlu diperpanjang. Iya. Itu kalau misalkan saya pengen ngebreak itu saya harus ngomong dulu ke majikan apa langsung aja ke agen? Ya kamu ngasih surat ke majikan dong, ambil suratnya di agenmu sayang. Iya kan tadinya kan aku udah tanya terus sama agen begitu, aku baca dia cuman dilirik doang, dibaca doang. Nah terus aku 2 hari kemudian dibales napa Mbak biar aku tuh tenang gitu ya, malah jawabnya stiker ketawa. Jawab apa lah, saya tuh pengen solusinya kayak gini, cuman dibalasnya ketawa lagi. Ya Allah bener-bener ini aku baru kali ini bertemu sama agen yang seperti ini. Aku Mbak selama di sini nggak tahu agennya kayak apa rupanya, kantornya di mana, alamatnya di mana, saya nggak pernah tahu. Karena kamu tidak pernah mencari. Karena kamu tidak pernah mencari. Saya nggak pernah mencuri. Karena kamu tidak pernah mencari sayang. Iya, aku nggak pernah mencarinya karena ya aku juga nggak bermasalah juga. Mungkin kalau seandainya ini saya mau notis, mungkin saya mau cari. Kok ditanya alamatnya pun cuma dibaca doang. Saya harus gimana tuh ya? Ya Allah. Ya udah kan bisa nyari Miss Yuni kemana-mana kan Miss Yuni selalu ada. Iya pokoknya best banget lah Miss Yuni, yakin aku tuh walaupun pertama kali ke Hong Kong gitu ya, tapi bener-bener aku ngeliat postingan Mbak Yuni itu bener-bener berguna banget lah buat kita gitu sebagai TKW. Tapi aku herannya kamu kenapa tidak ingin bertahan dulu sambil mencari tambahan modal. Kan sayang gitu loh, kamu sudah memetik buahnya, tinggal tiba-tiba kamu tinggalkan, kan sayang toh. Bener nggak? Iya Mbak, kalau ngomongin sayang sih sayang, tapi suami saya lebih sayang, lebih repot gitu. Jadi saya dulu Oke, kalau masalah itu saya nggak berani ngomong karena itu masalah keluarga. Iya. Betul. Jadi ya memang kehidupan di Indonesia itu sebenarnya lebih baik daripada di Hong Kong. Iya. Karena kamu di Hong Kong dapat uang banyak tapi sendiri. Di Indonesia dapat uang sedikit tapi kumpul sama keluarga.
Jadi Iya. Terus ini juga ya Allah yang bikin aku sebelnya juga, kok ini majikan kok baru kali ini saya apa namanya mulutnya lebih banget ya Allah. Pokoknya begitulah, wow banget. Apa-apa salah ya. kan Sampai majikan, ngiris jahe aja Mbak, ya Allah, ngiris jahe itu salahnya, ngomelnya enggak berhenti dalam hati. Giliran dia habis ngomelin saya 2 hari Mbak, besoknya dia kena COVID. Suaminya kan terkena COVID, nah dianya sendirinya kena gitu. Dia tuh sakit tenggorokan Mbak, 1 minggu dia nggak bisa ngomong. Dalam hati orang tukang suka ngomongin suaminya itu ibarat apa ya, kita kan walaupun sekaya apapun gitu ya, namanya suami kan tetap ya Mbak ya, kepala keluarga, kita harus hormat. Itu mah suaminya aja disuruh aja, lagi ke sama saya cuma pembantu. Sebentar ya Mbak ya, jangan dimatiin dulu ya, sebentar ya. Wai manong. Hai. Gitu hả? Dạ gitu. Tunggu sebentar ya Mbak ya, sorry. Iya nggak apa-apa. Gitu hả? Dạ gitu. Dạ 3 4 2. Oke, aman guys. Apa? Ya namanya majikan di Hongkong kan itu maha benar memang. Iya bener, aku suka ngeliatin pasal 1 ayat 1. Pokoknya selalu benar. Iya. Jadi terus aku solusinya gitu ya Mbak ya, aku nggak usah perpanjang ya kalau emang mau notice gitu ya. Iya iyalah, kamu mau notice mah kan percuma kan diperpanjang juga. Iya. Itu kira-kira kalau misalkan aku ngomong sama majikan dulu mungkin nggak boleh kali ya Mbak. Apa aku langsung aja ke agent gitu ya, nyari minta surat. Kalau misalkan aku ngomong sama majikan gitu ya, mungkin kayak mereka nggak mau gitu ya. Pastinya mereka mau. Yang penting kamu kasih surat aja. Kalau udah dikasih surat mungkin ya mau nggak mau gitu ya. Betul. Iya. Kalau syaratnya begitu. Lebih baik kayak gitu aja. Panas, iya. Panas banget ini telinga saya Mbak, ya Allah, tiap hari ngomel, ngiris jahe aja nggak berhenti ngomongnya. Nggak apa-apa, ya, disabari. Tapi aku salut sama Mbak Yuni, ya Allah, bener-bener ngadepin curhatan apa namanya TKW itu bener-bener sabar banget. Terus aku juga alhamdulillah senang banget Mbak Yuni. Aku tuh baru di sini tapi aku bisa ngobrol sama Mbak Yuni gitu, kayak mimpi banget. Iya, kebetulan kalau pas bisa ngangkat, kadang-kadang kan sibuk, kamu aja denger kan, aku pas teleponan sama kamu, teleponku yang satunya pun tidak berhenti. Iya, sana sini bunyi, ya Allah. Tapi aku senang banget, bersyukur sampai saking aku pengen pulang ya Mbak, sampai aku mimpi ya, udah beli tiket, udah ke bandara, karena nungguin pesawat, nanti kan belum terbang, saya mau lihat pesawat yang lain mau terbang, malah saya ketinggalan. Jadi konyol banget mimpinya konyol banget ya. Saya cerita kayak gitu sama saking pengen pulangnya, ya Allah, saya cerita kayak gitu ke suami malah dia ngakak-ngakak. Ya Allah, aneh-aneh aja. Ya udah, sukses aja. Aku masih pakai nomor Taiwan. Iya, saya lihat itu nomor Taiwan. Ya udah, sukses selalu buat sampean. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Ntar kalau ada apa-apa bisa cari saya di kantor ya. Sukses juga buat Mbak Yuni, sehat selalu. Matur nuwun. Murah rezeki. Amin. Udah gitu aja ya Mbak. Makasih banyak solusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang setia di channel saya, buat mbaknya juga yang sudah telepon, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf, tidak ada gading yang tidak retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, Anda bahagia, saya bahagia, dan kita semua bahagia. Dan bye-bye.